Ya, salam sejahtera buat kita semua. Saya Ibu Esther Yuliani Manurung sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau yang kali ini menangani semuanya permasalahan anak dari mulai dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Apapun itu permasalahan anak, kesehatan, pendidikan, kekerasan yang berhubungan dengan anak, itu adalah di tempat kita Lembaga Perlindungan Anak Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Umum kami, Kak Setro Mulyadi. Jadi salam kenal buat kita semua menjadi sahabat anak dan pejuang anak. Ya, KDRT yang sudah ada pada kita itu yang khususnya terhadap anak ya, maupun itu juga termasuk dengan bullying, itu kita ada 13 kasus anak ya, dan juga di situ ada permasalahan KDRT ini adalah orang tua sendiri yang sering melakukan kekerasan terhadap anak. Sebaiknya orang tua selalu membuat anak aman dan terlindungi, sejahtera dan kesehatannya tercukupi dengan tumbuh kembangnya. Jadi dengan adanya perlindungan anak ini, kita siap untuk mendampingi anak yang dilakukan secara kekerasan, maupun kekerasan itu banyak, maupun itu di dalam keluarga, di luar keluarga, di sekolah ataupun di masyarakat luas. Jadi tetap kita bisa memberikan pertolongan pendampingan kepada anak yang dilakukan dengan kekerasan. Dengan adanya KDRT ini, kadang kita harus memberikan pertama itu edukasi kepada orang tua, karena edukasi orang tua itu tidak sama, ya. Edukasi, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian kepada anak. Namanya anak itu punya perlakuan lebih dan perlakuan yang kurang. Namun semuanya tergantung kepada orang tua yang dapat mendidik dan bersama kita untuk memberikan edukasi-edukasi kepada orang tua agar terhindar terjadinya kekerasan terhadap anak, maupun di orang tua, guru, masyarakat sekitar yang ada. Jadi kita memberikan sosialisasi kepada orang tua, ke sekolah, guru, dan anak-anak juga untuk memberikan mengenalkan Undang-Undang Perlindungan Anak, hak orang tua dan tanggung jawab anak. Jadi itu yang kita perlukan, karena preventif itu sangat penting. Jadi bukan hanya sampai menunggu terjadinya kekerasan baru kita mendampingi. Pendampingan awal adalah sebelum terjadi kekerasan terhadap anak. Halo, selamat siang. Salam anak sehat. Nama kakak, Kak Widi. Kakak adalah Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kota Pekanbaru. Jadi kalau ada anak-anak yang merasa butuh bantuan dari kakak, silakan datang ke kantor kakak atau melalui telepon. Ya, sebetulnya kasus KDRT pada anak itu banyak ya. Akan tetapi yang melapor ke kita itu ada kurang lebih sekitar 7 di Kota Pekanbaru. Ya, jadi semuanya itu kebanyakan dilakukan oleh orang-orang terdekat, ya, oleh ibunya, oleh bapaknya, oleh abangnya, dan orang-orang terdekat lainnya. Ya, semua laporan yang masuk ke LPA, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kota Pekanbaru, pasti akan segera kita tangani. Tugas kami adalah memastikan bahwa anak-anak itu terlindungi, ya. Anak-anak terlindungi dari orang-orang yang melakukan kekerasan kepada mereka, ya.
anak-anak ini mereka punya hak untuk bisa hidup dengan tenang. Anak-anak punya hak untuk bisa bermain. Anak punya hak untuk hidup dengan bahagia. Jadi tidak diperbolehkan melakukan kekerasan kepada anak. Jika itu dilakukan, maka mereka akan berhadapan dengan hukum. Ya, karena melakukan kekerasan kepada anak ini sudah jelas-jelas melanggar hukum. Menurut saya, tindak kekerasan terhadap anak di dalam keluarga seharusnya tidak dibiarkan terjadi. Setiap anak berhak mendapat perlindungan atas kebebasan fisik dan psikis sama seperti kita orang dewasa. Kita tidak boleh membenarkan kekerasan atas nama pendisiplinan. Ada banyak bentuk pendisiplinan positif yang dapat kita lakukan, serta penyelesaian konflik yang lebih membangun. Kita tentu tahu bahwa sudah cukup banyak penelitian yang menunjukkan bahwa anak yang sering mengalami kekerasan di dalam keluarga memiliki perilaku yang agresif dan menyimpang, terutama ketika ia berada di usia sekolah. Misalnya usia-usia remaja di sekolah menengah pertama atau atas. Mereka kecenderungannya menjadi pembangkang, pembuli, kasar, tidak jujur, suka berdalih, dan performa belajarnya pun tentu saja sangat tidak baik gitu ya. Meskipun kekerasan terhadap anak tidak dilakukan secara terus-menerus atau orang tua berpikir bahwa kekerasan yang dilakukan tidak membahayakan keselamatan anak, namun kekerasan ini dapat merusak relasi atau bonding orang tua dan anak. Dan kekerasan yang dilakukan meskipun sesekali ini, misalnya mereka orang tua misalnya memukul karena anak terlambat pulang, atau anak kebablasan main game sehingga komputernya dirusak, atau kemudian orang tua mengancam, mengintimidasi, ini tetap menimbulkan trauma yang dalam bagi anak-anak, khususnya anak-anak remaja gitu ya. Dan ini tentu saja berdampak kepada relasi yang buruk antara orang tua dan anak. Sehingga kecenderungannya relasi yang buruk ini berdampak juga kepada performa belajar anak, relasinya dengan orang lain di sekolah juga sangat berdampak gitu. Ya. Jadi apa yang dapat dilakukan guru? Sekolah tentu saja dapat mengambil peran untuk mencegah atau mengatasi kekerasan terhadap anak di dalam keluarga. Yang pertama sekali yang dilakukan adalah menjalin komunikasi yang intens dengan orang tua. Guru dapat berkomunikasi dengan intens dengan orang tua tanpa harus cenderung mengajari atau menghakimi, karena beberapa orang tua menganggap pendisiplinan dengan cara yang keras adalah gaya parenting mereka gitu ya. Jadi guru tidak perlu menghakimi. Guru bisa menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak dari kekerasan itu terhadap performa belajar anak, dan juga relasinya dengan warga sekolah misalnya. Berangkat dari kekhawatiran ini, kita bisa berkomunikasi dengan orang tua. Saya pikir mereka akan menyetujui kalau itu berkaitan dengan performa belajar anak gitu ya, dan relasinya, interaksinya dengan orang lain. Jadi kita bisa membicarakan hal-hal itu dengan orang tua. Tentu saja guru harus melatih komunikasi asertif dengan orang tua sehingga komunikasi berjalan dengan lancar. Nah, sekolah juga dapat memediasi rekonsiliasi antara orang tua dengan anak sehingga anak-anak bisa berdamai dengan orang tua pun bisa berdamai dengan anak. Konflik-konflik ini bisa saja dimediasi dan diselesaikan di sekolah setelah proses komunikasi sebelumnya sudah sangat berjalan dengan baik dengan orang tua. Yang kedua, sebagai pencegahan, sekolah juga bisa mengadakan seminar parenting sebagai program tahunan, misalnya di awal tahun pelajaran, sehingga orang tua yang mungkin saja sangat sibuk gitu ya, yang tidak sempat mengikuti seminar-seminar parenting di luar sana, bisa mengikutinya karena itu adalah program di sekolah, seperti pertemuan orang tua di awal tahun. Itu kan program yang wajib ya gitu.
acara yang wajib dihadiri oleh orang tua. Jadi bisa diisi dengan seminar-seminar parenting yang bisa menolong orang tua dan memperkaya pengetahuan dan juga tips-tips untuk parenting gitu. Nah, tapi yang paling prioritas adalah bagaimana kita menolong anak-anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Bisa saja memang dikonseling oleh guru BK, kita terus berkomunikasi dengan guru BK, ataupun bisa melibatkan pihak-pihak lain seperti psikolog atau konselor keluarga untuk mengatasi ini. Saya pikir sebagai guru kita juga harus banyak belajar untuk mendampingi anak-anak sehingga mereka bisa sehingga performa belajar mereka, relasi mereka dengan warga sekolah terjalin dengan baik. Mereka juga bisa mengetahui dan memahami tujuan hidup mereka dan apa yang akan dicapai di masa depan, dan juga mereka memiliki kepercayaan diri yang sangat baik gitu ya. Saya pikir itu yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk menolong anak-anak ya, agar mereka bisa tetap tampil prima di dalam belajar, berinteraksi dengan orang lain, memiliki kepedulian, suka menolong gitu ya, dan cara berpikir yang kreatif dan inovatif gitu. Jadi saya pikir ini bisa dilakukan oleh sekolah. Mari kita menghindari kekerasan terhadap anak, dan karena masih banyak cara-cara lain yang dapat kita lakukan untuk membentuk mereka menjadi pribadi yang disiplin. Terima kasih. Karena keadaan ekonomi merembet kemana-mana, segala masalah mulai dari anak, kehidupan sehari-hari, jadi masalah kecil pun jadi besar. Yang nggak harus jadi pertengkaran, jadi pertengkaran. Dan kebetulan suami emosinya gampang meluap, dan kalau emosi itu suka main tangan. Ya kebetulan karena ada masalah yang agak rumit dan dibicarakan dengan waktu yang kurang tepat, jadi emosi suami meluap. Kalau dampaknya yang pasti ke fisik ya, lebam-lebam terus. Tapi yang paling kasihan tuh lihat anak, karena dilakukan pada siang hari dan anak-anak sedang beraktivitas, jadi ada trauma sedikit di anak-anak. Jadi sekarang kalau marah, dengar suara besar, anak-anak tuh langsung sembunyi, langsung ketakutan. Tapi kalau buat saya pribadi, ya ada dendam sama suami. Kalau mengatasinya, kalau saya pribadi suka menghindari masalah. Misalnya kalau dia ngajak ngomong, ya saya bilang saya lagi capek atau ngantuk atau ada urusan keluar sebentar. Nah, kalau dia marah ke anak-anak, ya saya langsung ngajak anak-anak pergi. Jadi sekarang kalau diajak ngomong, bagus diam, kalau enggak ya pura-pura enggak dengar atau melakukan hal lain. Kalau mengatasi yang benar-benar dibicarakan belum ada gitu.